Karena apa? Kalau semuanya harus APBN, mungkin dipikir Pak Jokowi terlalu berat nanti nanggung. Kasih kesempatan di perusahaan-perusahaan itu untuk bekerja dan melakukan segala sesuatu. Itu Pak, kalau saya setuju saya Pak Jokowi itu. Yang MRT, LRT dibebankan APBN, WUS serahkan ke swasta atau apa. Saya setuju itu Pak. Pak Eden, Ya Pak ya. ini yang mau kita bicarakan hari ini tentang kereta api cepat Jakarta-Bandung. Ya. Jadi namanya perusahaannya itu KCIC, Kereta Cepat Indonesia Cina. Tetapi si kereta apinya dikenal sebagai WUS. Karena WUS cepat. Kecepatannya 350 km per jam loh Pak. Ya. Bisa 350 km per jam. Tapi saya pas naik kereta bus itu jaga dari Halim ke Bandung itu ke Tegaluar itu kecepatan di gerbong itu saya lihat baru sampai 342 km per jam. Itu. Tidak 350 km per jam. Gitu. Ya, cepat juga lah Pak. Iyalah. Kira-kira setengah jam lah Pak sampai di Tegaluar. Yang mau kita bicarakan ini kan diramaikan sekarang ini. Pertama, utang WUS itu besar gitu, besar. Yang bertanggung jawab siapa? Ada yang mengisukan akhirnya dibayari oleh APBN, tapi sebagian mengatakan tidak gitu loh. Nah ini ada seseorang namanya Agus Pambagio. Agus Pambagio ini dulu dikenal sebagai salah satu ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia itu. Nah dia berkomentar tentang WUS. Kita dengar Pak ya. Pak, ini ide siapa? Ide saya, Mas. Saya hampir jatuh dari kursi. Kaget kan? Saya ingatkan. Saya hanya mengingatkan. Kita ini tidak butuh kereta cepat. Belum lah. Kita nggak punya cash, pasti ngutang, iya. Dan saya ingatkan bahwa itu pasti rugi. Nggak apa-apa, bisa. Ya sudah. Kan kalau saya tanya, siapa yang orang bertanggung jawab? Ya yang membuat ide itulah. Pak Agus Pambagio itu secara langsung mengatakan yang paling bertanggung jawab terhadap WUS itu adalah si pembuat ide. Tapi kan masa punya ide salah sih Pak? Iya, nggak ada salahnya sebetulnya. Sebetulnya nggak bisa disalahkan kan ya? Pak Pambudi ini terlalu cepat juga nyebrang. Kalau orang tidak punya ide di dunia ini, nggak jadi apa-apa. Iya benar gitu. Nah memang itu menurut Pak Pambudi. Boleh-boleh aja lah. Seseorang berpendapat apapun juga Pak. Nah sekarang kita lihat penjelasan kira-kira penjelasan Pak Jokowi. Ya. Ini, jadi kita harus tahu masalahnya dulu. Ya. Di Jakarta itu kemacetannya sudah parah. Ini sudah sejak 30 tahun, 40 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Dan Jabodetabek juga kemacetannya parah. Termasuk Bandung juga kemacetannya parah. Dari kemacetan itu, negara rugi secara hitung-hitungan, kalau di Jakarta saja kira-kira 65 triliun per tahun. Kalau Jabodetabek plus Bandung, kira-kira sudah di atas 100 triliun per tahun. Nah itu ya. Jadi Pak Jokowi itu berusaha menerangkan akibat kemacetan lalu lintas yang emang luar biasa itu di jam-jam kerja khususnya Pak ya. Itu ada kerugian ternyata kalau dihitung-hitung gitu loh Pak. Nah kemacetan di Jakarta itu diperkirakan kira-kira kalau dihitung-hitung itu 65 triliun per tahun. Itu apanya dia itu Pak? Ya BBM, Pembakaran itu. lamanya perjalanan, terhambatnya bisnis dan sebagainya gitu loh Pak. Iya. Utamanya BBM sih mungkin ya. Sekarang disubsidi BBM subsidi Pak. Ya, jadi kerugian. Orang buang-buang BBM di jalan gitu karena macetnya luar biasa itu. Belum lagi kesempatan bisnis juga bisa hilang. Ya. Nah Pak Jokowi juga menjelaskan bukan hanya Jakarta tapi Jabodetabek plus Bandung. Pak Jokowi ngomong gitu. Kalau misalnya kerugian akibat transportasi itu Jabodetabek plus Bandung diperkirakan 100 triliun per tahun. Kan gede Pak. Kita lihat film berikutnya penjelasan Pak Jokowi ya Pak ya. Untuk mengatasi itu, kemudian direncanakan dibangun yang namanya MRT, LRT, kereta cepat. Dan sebelumnya lagi KRL, ada juga kereta bandara. Agar
masyarakat berpindah dari transportasi pribadi, mobil atau sepeda motor ke kereta cepat, MRT, LRT, kereta bandara, KRL. Agar kerugian itu bisa terkurangi dengan baik. Dan prinsip dasar transportasi massal, transportasi umum itu adalah layanan publik. Ini kita juga harus ngerti, bukan mencari laba. Nah, semakin jelas ya. Semakin jelas, Sebetulnya ya. penjelasan Pak Jokowi jelas. Jadi untuk mengatasi keruwetan lalu lintas kemacetan yang luar biasa itu, dibangunlah dulu KRL namanya Listrik. kereta api listrik ya. Iya. Kemudian ada MRT, Mass Rapid Transport, Iya. gitu. Kemudian ada LRT, ada bis Transjakarta, ya kan Pak? Iya. Bis Transjakarta itu beredar kemana-mana tuh Pak. Hmm. Lalu dikembangkan lagi namanya ada feedernya gitu, Betul. ada feedernya gitu. Nah dibangunnya kereta api itu berbagai macam kereta api, ada LRT, ada MRT, ada kereta bandara sekaligus, dan KRL itu buat melayani publik Pak. Kalau menurut Pak gimana Pak? Kalau itu saya setuju banget dengan Setuju Pak ya? Jokowi, Pak. Ya memang kemacetan di DKI ini Jabodetabek, Jabodetabek, Iya. apalagi bolak-balik pun ganti gubernur unsolvable. tidak pernah bisa terpecahkan ya Pak Pecahan, ya. ya. Jadi makanya kemarin-kemarin tuh kalau ada pemilihan gubernur DKI Iya, itu jadi topik utama. topik utama. Nggak satu pun gubernur bisa kasih solusi. Hanya memberikan rencana aja. Rencananya makanya diambil alih oleh Pak Jokowi. Iya betul. Ya, dibuatlah selengkap mungkin. Iya. LRT, MRT, ada Iya, semua. termasuk bis Transjakarta Nah, itu ya. Dilala. Iya. Niat baik Pak Jokowi. Ini kok keterusan itu maksud saya Pak. Keterusannya gimana Pak? Keterusannya kok perlunya bangun bus ini loh ke Bandung itu apa jadi nggak Bapak belum setuju ya? Belum setuju saya. Karena memang kalau menurut perspektif saya, kereta api cepat Jakarta Bandung itu yang hanya memakan waktu sampai Tegaluar itu kurang lebih 30 menit, Iya. itu mempercepat lalu lintas yang macet juga Pak. Jakarta Bandung naik kendaraan biasa bisa terjadi kemacetan yang luar biasa di jalan tol itu. gitu. Iya, betul. Tapi dengan kereta api bus itu kan relatif cepat 30 menit. Sehingga orang Bandung yang mau rapat di Jakarta cukup naik bus saja. Bus, ya. Berangkat pagi, rapat bisnis, tercapai kesempatan bisnis, pulang naik bus lagi. Jadi dalam waktu beberapa jam udah orang bisa ke Bandung, orang bisa ke Jakarta untuk bisnis utamanya. Kemudian bisa mempercepat banyak hal. Makanya diperlukan, dan Pak Jokowi mengatakan layanan publik seperti kereta api LRT, MRT, kereta bandara, KRL termasuk bus itu adalah layanan publik gitu. Oke. Setuju nggak Pak untuk itu? Setuju, tapi itulah saya belum dapat jawaban yang pasti nih Pak terkait bus ini. Bus ya. Kira-kira filosofinya apa? Apa? Sehingga harus membangun. Visinya apa? Apa gitu visi ya. Pak Jokowi kira-kira? Nah kita lihat sekarang Pak. Monggo Pak. Kita lihat pendapatnya Pak Renal Kasali. Baik, Nah, ini kita ada lihat, ya, ada kita videonya. lihat dulu, ya. Ketika jalan, dia ada kegiatan ekonomi nggak yang muncul? Berapa banyak jumlah orang yang bisa bekerja di situ? Kemudahan orang melakukan transportasi, penghematan subsidi BBM karena sebagian orang bisa berpindah pakai kereta ini, pendapatan negara dari pajak-pajak dan sebagainya. Ya. Lalu kemudian ketika ekonomi di Padalarang atau di Tegaluar kemudian bisa berkembang, berkembang. Sekarang banyak tentara tuh naik kereta pulang hari karena rupanya ikut pelatihan di Cimahi ya, pulang pergi begitu dan bisa ketemu keluarganya kembali. Karena dari Padalarang ke Cimahi tinggal naik feeder itu sebentar, cuma berapa menit begitu. Nah, ekonomi bergerak, Lembang kemudian jadi maju, banyak orang sekarang pengen pergi dari Tegaluar ke Garut dan sebagainya. Tempat wisata mungkin itu harus dihitung tentunya. Itu beberapa potensi keuntungan yang disampaikan oleh Pak Renal Kasali. Jadi memang pembangunan KRL, LRT, MRT, kereta bandara, termasuk bus itu adalah sebuah visi gitu loh Pak. Visi yang dibayangkan oleh Pak Jokowi dan pemimpin-pemimpin yang lain gitu Pak, bahwa Indonesia ini memang harus mengalami adanya pergeseran peningkatan kemajuan khususnya dalam konteks transportasi. Iya.
memang kalau muatannya seperti itu apa yang dikatakan Iya. Pak Hasalid tadi, ya saya jadi agak setuju Agak bisa menerima ya. karena Bus apa? itu ya? Ternyata ada dampak ekonominya ya. Ada. Nah, termasuk kegiatan-kegiatan yang lain bisa teratasi, Iya. ya kan, dengan cepat, ya kan. Tapi seandainya Iya. itu dilanjutkan sampai ke Surabaya, Lebih saya hebat. sangat Kalau nggak salah dengar-dengar akan diajak ke Surabaya. Kalau nggak salah. salah ya. Kita dengar dari berita itu kereta api cepat itu akan dilanjutkan ke Surabaya gitu. mungkin, ya. Ya seperti Pak Jansen tadi yang tidak setuju, ada juga masyarakat yang lain nggak setuju Pak. Iya ya. Justru mempertanyakan beban utang diperkirakan Oh. gitu, Oh, karena iya. memang menggunakan pinjaman Iya, iya, gitu. Beban utang pembangunan khususnya kereta api bus itu besar gitu Pak. Bahkan konon kabarnya mengalami pembengkakan, tetapi pembengkakan itu terjadi karena adanya COVID-19 itu loh Pak. Selama 2 tahun bus itu relatif terhenti pembangunannya. Kemudian juga bermacam-macam persoalan dari bus. Sehingga ada orang yang mempertanyakan bagaimana nih kemampuan membayar utangnya. Oke, gitu. oke, iya, Nah, ini ada penjelasannya. Dan juga malah dia menduga ada Korupsi. Korupsi. Oh. Ada juga pembengkakan itu karena adanya markup. Pada saat proses pembuatan kontrak, ya pemindahan kontrak dari Cina, dari Jepang ke Cina itu patut dipertanyakan. Meskipun bisa saja orang mengatakan itu kan biasa dalam bisnis. Publik juga perlu tahu, Prof, dua proposal ini memiliki karakteristik fundamental yang berbeda. Oke, apa itu perbedaannya? Yang utama adalah waktu itu Jepang mau membiayai proyek ini kalau pinjamannya itu ke negara, ke pemerintah. Jadi ini milik pemerintah Indonesia, Indonesia kemudian memberikan jaminan. Bukan jaminan ini, Prof. Jadi utangnya dikasih ke pemerintah Indonesia. Oh, oke. Pemerintah Indonesia nanti akan membangun konstruksinya, kita pakai kontraktornya Jepang. Ya, jadi sama kira-kira mungkin mirip dengan MRT yang sekarang gitu ya. Jadi pembayaran utang menggunakan APBN secara langsung. Kalau dari Cina itu ya udah pinjamannya diberikan kepada perusahaan joint venture antara Tiongkok dan Indonesia, KCIC. Yang satu kepada APBN negara, yang satu ini pada perusahaan. Yes. Perusahaan itu namanya KCIC, iya. di mana 60% Indonesia, Indonesia, 40% Cina, joint venture. Iya, kalau kayak gitu kan utangnya ya harus ditanggung Perusahaan. dan pemegang sahamnya ada dua. Ya. Nah, jadi ada Indonesia 60%, Cina Jadi 40%. Cina turut menanggung Turut juga. menanggung. Ya. Kalau tadi yang Jepang, ya semuanya pemerintah Indonesia. Sebaliknya ketika terjadi cost of run, dua-duanya menanggung. Menanggung dua-duanya. Dua-duanya sama-sama. Jadi Dua-duanya bukan beban sama-sama Indonesia menanggung. sendiri. Enggak. Tapi tadi kalau Jepang, ya kita yang akan nanggung semua. Karena 100% pinjamannya masuk ke APBN, ya kita harus bayar dari APBN. Oke, itu yang pertama. Ada dua sebetulnya proposal kereta api cepat bus itu Pak. Pertama dari dari Jepang. Kalau dari Jepang itu adalah dari Jepang memberikan pinjaman kepada pemerintah Indonesia. Ya, ya. Jadi in case ada apa-apa yang menjadi tanggung jawab, yang bertanggung jawab adalah pemerintah Indonesia untuk membayar utangnya kepada Jepang itu, gitu. Itu. Sedangkan yang dengan Cina, jadi Cina itu pemerintah Indonesia dengan perusahaan di Cina itu membuat konsorsium namanya KCIP, Kereta Api Cepat Indonesia Cina itu. Konsorsiumnya itu dari beberapa BUMN Indonesia dengan sebuah perusahaan atau beberapa perusahaan di Cina. Pemegang sahamnya konsorsium itu 60% Indonesia, 40% perusahaan Cina. Jadi in case ada apa-apa, yang menanggung beban utang pembiayaan, kewajiban dan sebagainya itu ya perusahaan itu, bukan APBN. Tapi yang dari Jepang itu karena diberikan kepada pemerintah Indonesia yang bertanggung jawab ya atas dasar APBN gitu loh Pak. Kalau Bapak gimana sehubungan dengan persoalan utang pembangunan Ya, kalau itu kan sudah, bus ini? kalau Presiden sudah memutuskan lebih baik menggunakan pihak swasta dan atau BUMN ketimbang beban APBN, ya sudah kita terimalah. Karena apa? Kalau semuanya harus APBN, mungkin dipikir Pak Jokowi terlalu berat nanti nanggung. Kasih kesempatan nih perusahaan-perusahaan itu untuk bekerja dan melakukan segala sesuatu. Gitu Pak. Kalau menurut saya setuju saya Pak Jokowi itu. Yang MRT, LRT dibebankan APBN, WUS serahkan ke swasta atau apa. Saya setuju itu Pak. Ternyata ada namanya cost of run. Pembengkakan istilahnya. Iya. Kalau nggak salah cost of run itu pembengkakan. Itulah feeling Pak Jokowi kan jago. Oh.
Kalau itu beban APBN, setengah mati kita Pak nanggungnya. Oh, iya. Dan itu menurut saya yang orang lain nggak terpikir tuh. Cost overrun itu selalu ada dalam setiap Iya. proyek besar Pak, Iya. apalagi ini, ya kan? Menurut saya cerdas Pak. Terpaksa konsorsium itu harus membicarakan lagi dengan pemberi utang Iya. untuk katakanlah tenornya diperpanjang. Diperpanjang, Dari bisa. 50 tahun misalnya Betul. jadi 75 tahun Betul. diperpanjang lagi. Iya. Kemudian dinegosiasikan juga tingkat hubungannya. Hubungannya. Iya kan Pak ya? Iya. Sehingga tetap masih tidak membebani APBN, Iya. tapi bisa dibayar dengan pendapatan yang diterima oleh bus itu. Iya. Sekarang sudah dinegosiasikan, Pak. Kalau nggak salah sudah. Menjadi Ah. 60 tahun. 60 tahun ya? Kan bagus kan? 60 tahun. Iya, benar Pak. Masih ada film satu lagi Pak. Ada, Pak. Kita lihat ya. Iya. Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per 1 kilometer kereta bus itu 52 juta US dollar. Tapi di Cina sendiri hitungannya 17 sampai 18 juta US dollar. Naik 3 kali lipat kan? Ini siang naikkan siapa, uangnya kemana? Naik 3 kali lipat, 17 juta US dollar. Ya, dolar nih. Amerika, bukan rupiah. Per kilometer menjadi 52 di Indonesia. Apa yang disebutkan oleh Pak Agus, Prof. Mahfud ya, membandingkan angka per kilometer kita 52 km dengan di Cina 21 atau 22, itu sebenarnya juga nggak apple to apple. Karena tadi di Tiongkok, saya tahu sumbernya itu dari studinya World Bank, itu sekitar 21 juta dolar per kilometer. Studi itu dilakukan tahun 2016, ya Prof, 2016-2015 kalau saya nggak salah ingat. Dan itu tidak memasukkan biaya pembebasan lahan. Kalau di Cina kan ya nggak ada, Prof, bebasin lahan kan. Ya semuanya dia negara yang akan mengambil alih gitu ya. Terus kemudian tidak ada biaya sewa frekuensi untuk komunikasi, itu juga cukup mahal. Itu proyek di Indonesia juga cukup mahal. Terus tidak ada interest during construction gitu, karena semuanya dari sisi government yang support ya. Terus beberapa pembangunan fasilitas umum apa segala macam itu disubsidi sama pemerintah. Jadi kita bandingkan kalau dari segi komponen konstruksi sebenarnya per kilometernya kalau hitungan saya waktu itu tidak jauh berbeda. Gitu. Tapi kan ini tidak jauh berbeda antara kita dengan negara lain antara Jepang dan Cina. Nggak jauh berbeda. Nggak jauh berbeda. Jadi capex-nya tidak jauh berbeda. Cuma kan ini capex-nya belum komplit ya. Belum ada pembebasan lahan apa segala macam gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita mau membandingkan total capex-nya itu juga agak susah. Misalnya Cina 6 miliar dolar atau 7,2 sekarang dengan Jepang pada waktu itu gitu kan. Karena kan kita nggak milih Jepang kan. Jadi kalau menurut orang itu, data dari World Bank itu, pembangunan kereta api per kilometer di Cina 21, sekian juta dolar. Tapi itu di luar pembebasan tanah, hanya konstruksi aja gitu loh Pak. Sementara di Indonesia ini kan ada pembebasan tanah lah, ada ini, ada itu, sewa frekuensi, nggak tahu sewa frekuensi apa tadi itu, nggak ngerti aku. Intinya di Indonesia memang pasti lebih mahal. Gitu. Di Cina kan nggak ada usaha pembebasan tanah Pak. Kan tanah punya negara semua. Ya gitu ya. Kalau Bapak gimana Pak? Ya karena kan dia sudah jelas tuh Pak. Waktu kejadian, waktu kontrak dilakukan, kemudian berjalannya waktu, nilai masing-masing mata uang. Itu harus diperhitungkan juga Pak. Iya, pada saat penandatanganan kontrak sama per hari ini. Nggak bisa dibanding-bandingkan. Nggak bisa ya? Nggak bisa Pak. Nggak bisa itu. Apalagi tadi ada istilah cost of run-nya. Pembengkakan itu namanya, cost of run. Jangan buru-buru menuduh ada korupsi. Belum tentu. Iya. Jadi oke lah Pak Mahfud mungkin nggak menuduh ya, dia menduga-duga. Lebih bagus diperiksa aja dulu. Saya sependapat dengan Pak Jokowi 1000%. Bahkan transportasi umum itu bukan untuk mencari keuntungan, itu untuk pelayanan dan mungkin rugi. Tapi satu hal juga, bahwa tidak boleh ada korupsi dalam proses pembuatan pelayanan itu. Dan sekarang ada dugaan seperti itu. Yang bilang ada markup itu kan bukan saya, Pak Antoni Budiawan, berdasar keahlian dia. Itu menduga ya kata dia. Bahwa pembangunan transportasi umum itu tidak serta-merta mencari laba saja, tapi memang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum. Tetapi gitu, kalau ada temuan tindak pidana korupsi, siapapun harus bisa dilakukan penuntutan di pengadilan. Baik, kita lihat Pak ya. Tapi satu Pak yang saya perlu garis bawahi. Semua kebijakan yang pemerintah lakukan, saya yakin 100%
itu untuk kepentingan masyarakat umat. Harusnya begitu. Nggak ada berpikiran Pak Jokowi itu untuk kepentingan pribadi.